Kami sudah memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Amin. Saatnya Engkau berbicaralah kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan firman-Mu lah kebenaran. Dan firman itulah yang akan menuntun kami kepada kehendak Allah yang sempurna di dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan, dengan penuh sukacita kami sambut firman-Mu. Kiranya pengurapan dari sorga turun atas hamba-Mu yang menyampaikan, dan juga bagi seluruh umat-Mu yang mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Sepanjang bulan April kita akan berbicara pribadi yang sehat karena Kristus. Pribadi yang sehat karena Kristus. Ini adalah tema besar untuk bulan ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pribadi yang sehat karena Kristus itu ditandai yang pertama, mampu bangkit dari kegagalan. Pribadi yang sehat karena Kristus, maka dia akan berusaha untuk bangkit dari sebuah kegagalan. Orang yang pernah gagal dan tetap gagal dan tidak mau bangkit, itu menunjukkan bahwa dia tidak sehat dalam Kristus, artinya dia tidak punya pengharapan yang hidup di dalam Kristus. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan dari Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Sebab katanya, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil tersungkur di depan Yesus
dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Amin. Kisah ini sangat inspiratif yang kita temukan dalam Alkitab. Ini adalah sebuah kisah yang benar-benar terjadi semasa pelayanan Yesus. Sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami bersama-sama dari cerita ini ialah sikap tidak mudah putus asa. Sikap tidak mau menyerah yang harus kita miliki sebagai orang percaya, belajar dari perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dan Alkitab berkata, dia sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, tetapi tidak kunjung sembuh. Berulang-ulang. Bahkan Alkitab juga berkata apa yang ada padanya habis untuk berobat. Tapi keadaannya tidak makin membaik, malah makin memburuk. Saudara-saudara, tapi kondisi keadaan itu tidak membuat dia patah semangat. Ia bangkit dari kegagalannya. Dia berusaha mencari cara untuk memperoleh kesembuhan. Dan Alkitab mencatat, saudaraku sekalian, akhirnya ia sembuh. Saudara sekalian, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh wanita ini sehingga dia mengalami kesembuhan? Dia bangkit dari kegagalan itu didorong oleh 3 kebenaran. Kebenaran yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ke-27 bagian A, firman Allah berkata, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dengan kata lain, dia sudah berulang kali mendengar. Ada berita tentang Yesus yang mampu menyembuhkan orang yang sakit. Dia dengar itu. Dari mana dia dengar itu? Yang pertama, dari pemberitaan orang lain. Dari mana dia bisa mendengar itu? Mungkin saja ada orang yang pernah berkisah bahwa dia sembuh oleh karena percaya pada Yesus. Berita. Berita dengan kata lain artinya adalah firman. Berita baik, good news, Injil. Berarti yang pertama yang dilakukan oleh perempuan ini sehingga dia berani bangkit dari kegagalannya adalah dia percaya akan firman Allah. Percaya akan firman Allah. Saudara-saudara, ada banyak orang yang sudah sering seperti kisah ini mendengar berita-berita, mendengar firman berulang-ulang. Tidak akan ada artinya kalau saudara tidak mempercayai apa yang saudara dengar.
Saudara tidak akan mengalami kuasa apa yang akan terjadi dari firman itu kalau kita tidak mempercayainya. Saudaraku sekalian, itulah yang pertama yang dilakukan oleh perempuan ini sehingga dia mampu bangkit dari kegagalannya karena didasari yang pertama, dia percaya akan firman Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, disebutkan dia sudah menderita pendarahan selama 12 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Saya bisa bayangkan betapa lemasnya, betapa pucatnya, betapa tak berdayanya wanita ini karena pendarahan 12 tahun. Dikatakan bahwa dia sudah berobat ke berbagai tabib atau dokter, tapi tidak kunjung sembuh sehingga uangnya pun habis. Secara manusia saya percaya dia pernah hampir saja untuk menyerah. Namun saudara-saudara, di saat seperti itu, dia mendengar kabar tentang Yesus yang sanggup menyembuhkan. Dia mendengar berita tentang Yesus. Dan itulah yang membuat dia bangkit lagi dan memberi harapan yang baru dalam hidupnya. Apa masalahmu hari ini? Apa pergumulanmu hari ini? Barangkali sudah berusaha saudara berulang-ulang mencobanya. Mungkin usaha gagal. Mungkin sedang sakit, sudah berusaha tidak berubah juga. Kabar baik pagi ini adalah perbaharui rasa percaya kita pada firman Allah. Bukan menambah pengetahuan. Tapi menjadikan firman Allah menjadi rema di dalam hidup kita. Rema itu artinya nyata di dalam hidup kita. Bukan sekedar menambah pengetahuan kita. Tapi firman itu sungguh-sungguh kita percayai dan akhirnya firman itu pun terjadi di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Apapun masalah kita hari ini, mungkin saja engkau selalu gagal dan gagal. Berapa kali? 2-3 kali. Berapa tahun? 2-3 tahun. Ini 12 tahun. Segala daya upaya sudah diusahakannya. Saudara-saudara, kalau saudara ingat khotbah minggu lalu, ada satu kebenaran yang saya sampaikan bahwa semua penyakit bisa disembuhkan. Dokter bisa angkat tangan, menunjukkan keterbatasan dia sebagai manusia. Sama seperti yang dialami perempuan ini. Tapi ketika dia dengar, dia percaya pada firman yang menyatakan Yesus sanggup menyembuhkannya. Dia bangkit dan dia sembuh. Yang kedua, untuk mampu bangkit dari kegagalan. Di dalam Markus pasal yang kelima ayat 26, itu berkata, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Garis bawahi kata berulang-ulang. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Semua yang ada padanya. Ayat 27 bagian B. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Berulang-ulang tidak terjadi perubahan. Di tengah kerumunan orang banyak, dia coba mendekatinya.
Kebenaran yang kedua yang dapat kita teladani dari seorang perempuan ini untuk bangkit dari kegagalan selain dia percaya pada firman. Dia berusaha dengan tekun. Dia berusaha dengan tekun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan ini memiliki semangat atau daya juang yang tinggi. Ku tak akan menyerah. Di saat seharusnya dia menyerah, justru dia tetap berusaha mencari cara agar penyakitnya disembuhkan. Dan saya percaya kalau kita tekun, Allah pun tidak akan berdiam diri. Beberapa kisah di dalam Alkitab menyebutkan itu. Ada orang berulang-ulang sampai akhirnya Yesus itu tidak tidak tahan untuk menahan perasaannya. Hatinya iba kepada orang-orang yang berusaha dan berusaha. Saudara-saudara jangan cepat putus asa. Sudah berdoa nggak ada apa-apa, udahlah. Sudah dibantu dalam doa oleh pendeta atau oleh orang percaya lain juga tidak terjadi apa-apa, ya udahlah. Sudah saya beribadah, tidak terjadi apa-apa, ya sudahlah. Ini contoh yang hidup. Semua tabib yang bisa dijangkaunya, semua yang ada pada dia diupayakannya untuk membayar tabib atau dokter. Tapi tidak terjadi apa-apa. Saudara-saudara, seringkali kita menjadi putus asa, tidak mau lagi beribadah, mengurung diri. Tetapi di saat keadaan-keadaan yang membuat dia lemah, dia dengar berita bahwa ada yang sanggup menyembuhkan dia. Di tengah kerumunan pun Alkitab berkata dia tidak menyerah. Tetapi dia terus berusaha mendekati Yesus. Berusaha dengan tekun. Hari ini tidak terjadi apa-apa, besok coba lagi. Minggu ini tidak terjadi apa-apa, bulan ini tidak terjadi apa-apa, tahun lalu tidak terjadi apa-apa, sekarang dicoba lagi. Dan saya percaya itulah yang dilakukan oleh perempuan ini. Ya kan, biasanya orang sakit itu telinganya itu peka terhadap orang yang bisa menyembuhkan. Peka itu sensitif. Kalau ada orang sakit lalu orang cerita, di sana bisa disembuhkan, dia akan lari ke situ. Setelah cerita terjadi apa-apa, enggak. Wah, di sana ada yang seperti ini, dia kejar. Masalah tempat dekat atau jauh dengan tempat dia, bagi dia enggak ada persoalan. Uang atau apapun dia tidak masalah, dia usaha. Sampai ada orang bilang begini, uang bisa dicari, nyawa tidak bisa dicari, Pak. Itu menunjukkan usaha dengan tekun. Ayo, sungguh-sungguh, tekuni kembali gairahmu dengan Tuhan, imanmu dengan Allah. Semangat terus, jangan pernah putus asa. Yang ketiga, bangkit dari kegagalan selain dia berusaha dengan tekun. Yang ketiga di ayat yang ke-28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini bukan pernyataan atau perkataan orang. Dia bilang begini, jamah jubahnya pasti kau sembuh. Enggak, bukan. Perhatikan baik ya, ayat ini jangan salah memahaminya. Tidak ada orang yang memberitahukan kepada dia, jamah jubahnya pasti kau sembuh. Tidak. Tapi itu muncul dari hatinya. Karena dia katakan, aku akan sembuh. Apa hubungan kesembuhan dengan jubah?
Kadang-kadang kita terlalu minta yang berlebihan. Saudara pernah ingat ada kisah dalam Alkitab ketika karyawannya atau anak buahnya sedang sakit. Dia bilang kepada Yesus, Tuhan, enggak usah engkau datang ke rumah. Enggak usah. Iya kan? Enggak usah capek-capek datang ke rumah. Katakan saja sepatah kata. Hambaku itu akan sembuh. Tidak usah datang, katakan saja sepatah kata. Saudara, ini pun tidak berlebihan. Dia tidak bilang, tolong di tengah keramaian. Usahakan dulu panggil Yesus atau jangan jubahnya. Kalau jubahnya kan dia merasa nanti tidak terjadi apa-apa. Tangkap kakinya atau pegang tangannya. Paksa tangannya, tarik lalu taruh di kepalanya. Tidak. Asal kujamah saja jubahnya. Berarti yang ketiga dia bertindak dengan iman. Asal kujamah saja jubahnya adalah tindakan iman. Barangkali kalau ada orang yang tahu itu dia akan berkata, jangan jubahnya. Sentuh tangannya. Jubah itu tidak ada apa-apanya, tangannya yang kamu sentuh. Tapi imannya berkata, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudaraku, perempuan ini menyentuh jubah Yesus karena berpikir, kalau saya sentuh jubah Yesus, pasti saya sembuh. Mengajarkan kita bahwa keyakinan akan Yesus yang berkuasa itulah yang melandasi tindakan. Makanya saudara jangan takut menjalani hidup ini. Jangan takut, kita percaya Tuhan punya cara untuk menolong kita. Bukan hanya penyakit, pergumulan hidup lainnya. Allah sanggup. Tapi kita punya iman. Saudara-saudaraku sekalian, dan terjadilah apa yang disebut dengan pendarahannya berhenti dan sembuh. Hanya sesaat dengan Yesus dibanding 12 tahun, saudara. Tapi sesaat dengan Yesus itu telah mengubah seluruh warna hidupnya. Oh saudara-saudara, saya tidak bisa bayangkan perasaan dia. Perasaan keluarganya, perasaan orang yang tahu dan mengenal dia. 12 tahun. Tidak terjadi apa-apa. Tapi hanya sesaat berjumpa dengan Yesus. Yesus ubah hidupnya. Saudara-saudara, tindakan yang dilandasi dengan iman yang teguh di hadapan Tuhan akan membawa mujizat dan kesembuhan. Sekali lagi, tindakan yang dilandasi oleh iman. Harus percaya. Harus yakin dengan iman. Maka perempuan ini Alkitab mencatat, dia sembuh. Sekali lagi, apa pergumulanmu? Apa masalahmu hari ini? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pribadi yang sehat karena Kristus itu artinya adalah pribadi yang masih percaya akan kuasa Allah. Percaya bahwa Yesus mampu bertindak melakukan apa saja. Itu artinya dia sehat, pribadi yang sehat karena punya keyakinan pada Kristus. Maka hal yang pertama untuk menunjukkan bahwa kita sehat, pribadi kita sehat di dalam Kristus, karena Kristus adalah bangkit, dengar, bangkit dari kegagalan. Bagaimana caranya? Percaya akan firman Allah.
Yang kedua, bangkit dari kegagalan dengan cara berusaha dengan tekun. Yang ketiga, bangkit dari kegagalan. Bertindaklah sesuai dengan iman. Jangan putus asa. Di dalam Kristus masih ada harapan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman-Mu yang telah mengajar kami pada pagi hari ini. Bahwa kami percaya Kristus yang tidak berubah. Dia tetap sama dulu, kemarin, dan sampai selama-lamanya. Allah yang sanggup menyembuhkan. Kalau Engkau menyembuhkan perempuan ini yang sudah 12 tahun mengalami penderitaan oleh karena pendarahan. Maka kami percaya, umat-Mu percaya, pribadi yang sama Yesus Kristus sanggup melakukannya. Oleh sebab itu Bapa di sorga, Engkau menolong menjamah setiap umat-Mu yang mendengarkan firman ini. Mungkin mereka sudah berusaha berulang-ulang mengalami kegagalan dalam kehidupan mereka. Tapi hari ini kembali dibangkitkan karena percaya pada firman-Mu. Berusaha dengan tekun. Dan kami bertindak sesuai dengan iman yang kami miliki. Sembuhkanlah yang sakit ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bukakan jalan bagi mereka yang sedang menghadapi jalan-jalan buntu kehidupan. Di dalam nama Yesus, kami percaya Engkau sanggup mengubah kehidupan kami. Sekarang kami akan bangkit karena kami percaya Tuhan memampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.